Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di pasal terakhir surat Kolose. Dan di pasal yang terakhir ini, Paulus mengutip atau menulis beberapa hal sederhana tentang doa. Dan tentu saja ini menjadi perhatian bagi jemaat Kolose, bagaimana mereka harusnya berdoa. Dan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini akan menjadi berkat buat Anda dan saya tentang bagaimana kita berdoa. Kita akan baca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari Kolose pasal yang keempat. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Kita akan bicara soal doa. Yang pertama adalah berdoa itu bukan hal yang sulit. Berdoa itu mudah. Tentu yang saya maksud dengan pernyataan doa itu mudah bukan soal merangkai katanya. Anda bisa berdoa kok, tanpa harus dengan kata-kata yang indah. Anda bisa berdoa apa adanya. Jadi menurut saya doa itu mudah. Lalu yang sulit apa? Yang sulit adalah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bertekun dalam doa. Doa itu mudah. Bertekun di dalam doa itu yang sulit. Doa setiap orang Kristen pasti pernah berdoa. Setiap saat juga ketika menghadapi sesuatu berdoa juga. Doa itu mudah. Bertekun itu yang sulit. Artinya apa? Sesekali berdoa, sesaat berdoa itu mudah. Tapi doa yang dilakukan terus-menerus, secara setia, secara konsisten, itu yang sulit. Mengambil waktu setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, itu yang sulit. Karena banyak orang tidak setia ketika dia harus berdoa. Apalagi ketika dia berdoa dan tidak ada tanda-tanda atau belum ada tanda-tanda bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Maka dia terus mempertanyakan, mengapa dia harus berdoa kalau tidak ada jawaban daripada Tuhan atas setiap doa-doa yang dia naikkan. Mungkin 1-2 hari masih betah, mungkin 1 minggu, 2 minggu masih betah, mungkin 1 bulan, 2 bulan masih dia melakukan. Tapi bagaimana kalau sudah berbulan-bulan dia berdoa tanpa ada kejelasan sama sekali? Bagaimana kalau dia berdoa 1-2 tahun, tapi tidak ada tanda-tanda apapun yang mana Tuhan akan menjawab doanya? Bahkan awan sebesar telapak tangan pun belum muncul, belum ada tanda, sehingga dia berpikir bahwa doanya pun menjadi sia-sia. Benarkah doa kita sia-sia? Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di dalam doa kita. Justru ketika kita berdoa, sesungguhnya kita mengalami kekuatan daripada Tuhan untuk kita bertahan di masa penantian. Doa membuat kita sabar ketika kita harus menunggu. Doa membuat kita punya perspektif yang benar, sehingga ketika apa yang kita doakan belum terwujud, kita tetap belajar untuk hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia dengan doa kita. Itu sebabnya bertekunlah di dalam doa. Doa itu mudah. Yang sulit adalah doa dengan bertekun. Doa itu mudah. Yang sulit adalah doa dengan disertai ucapan syukur. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua ini. Berjaga-jagalah, berdoalah sambil mengucap syukur. Kalau doa karena diberkati dia mengucap syukur, saya rasa tidak ada yang sulit dengan hal itu. Tapi bagaimana jika Anda mengalami masa-masa sulit, Anda mengalami masa-masa penderitaan, Anda dihadapkan dengan tantangan, tekanan di sana-sini? Belajarlah untuk berdoa dengan disertai ucapan syukur. Ucapan syukur adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, bahwa Tuhan akan menyatakan, mengenyangkan kebaikannya oleh karena doa-doa yang kita naikkan dengan ucapan syukur. Berdoa dengan ucapan syukur apapun situasi dan kondisi Anda hari ini. Entah baik, entah tidak baik, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, Paulus juga menyisipkan permintaan kepada jemaat di Kolose untuk berdoa buat mereka.
Ini adalah doa syafaat. Doa itu mudah, doa yang tekun itu yang sulit. Doa itu mudah, doa dengan disertai ucapan syukur itu yang sulit. Doa itu mudah kalau untuk diri sendiri, tapi doa syafaat itu juga sulit. Tapi kita tahu bahwa kuasa doa itu akan menolong banyak orang yang memang kita doakan. Itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya, jangan hanya berdoa untuk kepentingan kita, jangan hanya berdoa untuk segala kebutuhan kita, tapi ambil waktu di sela-sela waktu kita untuk kita berdoa juga untuk orang lain, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk apapun juga yang kita tahu bahwa mereka butuh dukungan doa kita. Padahal mereka bukanlah bagian hidup kita sehari-hari. Mereka mungkin juga bukan keluarga, mereka mungkin juga bukan orang terdekat dari kita. Tetapi kita tahu ada kalanya kita mendukung mereka di dalam doa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak pelit dan tidak egois, bahkan di dalam hal doa. Ambil waktu untuk berdoa syafaat. Doakan bangsa dan negara kita. Doakan supaya bangsa dan negara kita diberkati dengan pemimpin yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Bahkan pejabat-pejabat semuanya diberkati dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kita maju, bangsa kita sejahtera. Bukankah kalau bangsa kita maju dan sejahtera, kita yang tinggal di bangsa ini juga mengalami kemajuan dan kesejahteraan itu sendiri? Jadi kalau saya rangkum kembali apa yang ditulis oleh Paulus, kesimpulannya seperti ini. Doa itu mudah, doa yang penuh dengan ketekunan itu yang sulit. Doa itu mudah, tapi doa yang disertai dengan ucapan syukur itu yang sulit. Doa untuk diri sendiri itu mudah, tapi berdoa syafaat itu yang sulit. Tapi sekalipun sulit, saya percaya saudara dan saya, kita bisa melakukannya. Tuhan berkati.